Namanya ini kan Kultura. Ya. Jadi dia ini sebuah plesetan dari kata kultur. Ini yang pastinya dia ini ingin ngebangkitin budaya dalam dunia per coffee shopan ya. Jadi dia Oke. kayak Heeh. pengen menonjol dengan yang pertama ya dia buat packaging yang berbeda dari cafe-cafe shop lainnya. Welcome back di acara Kecap. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu tim cafe shop ya, Kultur namanya. Oke, kita langsung perkenalkan aja. Ini namanya Korasel ya, kok. Iya, Oke. nama saya Rasul Meti Wibawa. Oke. Kok, cafe kultur ini punya arti apa sih, kok? Kok bisa dinamain kultur gitu? Seperti kulturnya itu, jadi dia Mm-mm. namanya ini kan Kultura. Ya. Jadi dia ini sebuah plesetan dari kata kultur. Oh gitu. Iya, jadi dari pemilik-pemilik yang Kultura ini mereka berinovasi dari kata kultur ini enaknya bikin jadi namanya apa nih? Oh jadi Kultura. Iya. diplesetin gitu ya, kok ya? Iya, Jadi diplesetin. kultura seperti Iya, itu ya. gitu. Dan Terus, sebelumnya dia ini bukan Kultura, tapi dari kata kultur dipleset jadi singkatan KLTR. KLTR. Iya, dari KLTR ini mereka berinovasi jadi Kultura gitu maksud saya. Kayak di stiker motor tuh kan ada namanya PSN Matic gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Benar kurang lebih gitu. Gitu. Pasukan Matic ya Iya, pasukan bisa Matic ya gitu masuk kan. masuk. Gitu. Oke, kok. Untuk visi dari Kultura ini apa, kok? Ada nggak? Coba ceritain, kok. Oke, kalau visi dari Kultura ini yang pastinya dia ini ingin ngebangkitin budaya dalam dunia per coffee shopan ya. Jadi dia kayak pengen menonjol dengan yang pertama ya dia buat packaging yang berbeda dari cafe-cafe shop lainnya. Ya seperti yang ada di sini. Oke, ini produknya ya. Produknya ini. Produknya. Ya kalau ini dia itu kopi yang dimana kita bisa dine in atau take away tetap di dalam kaleng. Tapi kalau di dine in itu kita dikasih gelas. Tetap steril berarti ya? Tetap Tetap steril banget. dengan kemasan kaleng seperti ini ya. Iya. Bagus, kok. Packagingnya industrial atau masih manual? Masih manual. Jadi untuk pembuatannya manual, tapi dia itu lebih ke apa ya? Ya tetap menggunakan mesin juga sih. Jadi kita pakai mesin buat kayak ini, seal-nya ini dia tetap pakai mesin. Wah, keren. Jadi dia kayak Lego. Yang dimana masih kalengnya dulu isi, terus nanti ada seal-nya baru kita Buat pakai mesin. di-press gitu ya? Pakai mesin. Gitu. Nah, kalau untuk apa namanya? Ini kan tadi kan kita cerita tentang apa namanya? Kultur ini dari segi arti tadi kan ya. Iya. Nah, kalau sekarang terciptanya kafe kultur ini ada nggak sejarahnya itu dari awal gitu? Coba kau ceritain, kok. Sejarahnya dari awal itu Terciptanya kultur. terciptanya kultur ini. Jadi ada foundernya itu Kojo Sentoso ini, dia itu kuliah di Amerika Serikat. Oke. Yang dimana dia mungkin mendapatkan budaya kopi di situ jauh berbeda dengan di sini. Ya, jadi dia ingin nge-breakthrough dari budaya Amerika Serikat dibawa ke Indonesia Ke sini. Indonesia sendiri. Iya. Oke. Nah, dia itu punya inovasi, akhirnya dia bikinlah KLTR ini dulu. Oh gitu. Ya, KLTR. Ya, yang sekarang kan jadi Kultura. Kalau dulu itu KLTR. Iya. Dia letaknya itu ada di Kuningan. Gitu. Nah, itu cuman maksudnya dari siapa tadi pemiliknya, kok? Kojo Sentoso. Jo Sentoso. Foundernya. Founder awalnya gitu iya. kan. Nah, itu ada beberapa pemilik lagi selain dia? Oh, ada. Kalau di pemiliknya itu dia ada 2 rekan. Nah, itu ada cici saya sendiri dan ada sendiri. Ya, dan ada satu lagi namanya Kolung. Ya. Satu lagi. Kalau sekarang udah nambah, jadi 3. Oh, ada 3. Ada Pak Ivan Mario. 4 dong. Yang Jo Sentoso ini dia founder, tapi dia
sudah tidak bercampur tangan mungkin. Oh gitu. Iya. Jadi nambah satu lagi. Siapa Nambah tadi, satu lagi Pak Ivan Mario. Pak Ivan Mario. Iya. Boleh nanya nggak? Kan tadi kan dibilang culture yang dari Amerika dibawa ke Indonesia. Iya. Gitu kan. Tapi kalau ngomongin culture kan kopi ini kan justru kan tumbuh subur di tanah Indonesia gitu. Bahkan kita tahu sendiri orang-orang di Indonesia tuh kalau sehari tuh nggak ngopi tuh bisa pusing gitu loh. Nah ini bedanya di mana? Culture Indonesia sama Amerika itu di mana bedanya? Kalau culture-nya itu mungkin kalau di Indonesia itu dia dari perpaduan makanannya sih mungkin. Kalau di Indonesia kan culture-nya minum kopi, udah minum kopi tok. Kalau di Amerika dia itu butuh pastry. Lebih banyak pastry-nya, dan pastry di kultura ini lebih banyak ke barat-barat. Jadi kayak donat, kayak croissant dari Eropa. Ya, jadi dia ambil budaya yang di luar. Dan untuk menunya sendiri dia hybrid, dia campuran. Jadi Campuran ya? Iya, campuran. Ada ayam geprek juga sama kayak di ada juga ayam ada geprek. ayam geprek. Terus dia tuh ada burger sama spaghetti gitu. Dia hybrid, campur-campur sama budaya sini juga gitu. Tapi kalau ngomongin budaya itu apakah sampai jenis kopinya juga kan? Kan kalau di Indonesia kan yang tenar ada 2 kan. Iya. Arabica sama Americano enggak? oh enggak. Gayo. Jenis kopi ada Arabica sama satu lagi apa ya? Robusta. Oh, Robusta. Nah, kalau kultura ini pakainya jenis apa? Arabica. Iya. Arabica. Kita ambilnya itu dari apa ya nama tempatnya itu, dia pokoknya di daerah Afrika. Jadi kita ambil dari situ Ethiopia. Ya, kita dari situ ambilnya. Kok kalau kultura ini untuk target pasarnya itu ke kalangan apa sih kok? Oh, kita sebenarnya umum sih. Umum ya? Iya. Apalagi tapi dia lebih ke kalangan muda mungkin ya. Apalagi dari kayak desainnya kan dia banyak animasi, ya, betul, kartun-kartun. Saya lihat gitu. sih benar. Kayak di kaleng-kalengnya animasinya, ini. betul. Gitu. Jadi masuk sih. Sama buat kita baru ada grand opening kemarin di bulan kemarin ya. Itu Pedal Kingdom. Oh, di Pedal. Pedal Kingdom. Jadi ada campurnya juga tuh di situ. Jadi orang yang berolahraga tahu juga kan. Gitu. Nah, itu apa yang membedain kultura sama kopi shop lainnya kok? Entah dari segi rasa atau dari makanannya atau dari tempatnya kok? Bisa dijelasin nggak kok? Yang berbeda pastinya lumayan banyak sih ya. Yang pertama dari coffee shop lainnya kita berbeda dengan berbagai macam pastry-nya. Kayak misalnya kalau di coffee shop umumnya dia kopi dengan croissant. Tapi di resto kami ini kita perpaduan kopi dengan donat. Oh, satu paket. Ada yang sepaket, ada yang paketan, ada bundle, yang bisa sendiri-sendiri kan. Oh gitu. Nah, untuk croissant ini juga kita baru masuk di 2024, hampir 2025 kemarin. Jadi kita baru berinovasi gitulah untuk memasuki croissant ini. Karena croissant ini dia itu lebih lebih banyak variasinya juga sih. Dia kayak ada croissant, di atasnya ada cookiesnya melted gitu. Jadi mungkin anak-anak apalagi kan suka banget tuh yang manis-manis. Nah, dari berbagai macam produk yang dijual dari Kultura ini ya, best sellernya apa sih kok? Best sellernya, wah kita untung saya bawa nih. Ini yang ada di sini semua? Iya, di sini semua nih best seller banget nih. Apalagi ada yang apa aja kok, coba kok? Ini Papa Bear Milk Coffee. Yang biasanya dia itu cuma ya kopi susu, tapi dia pakai simple syrup dan gula aren juga di mix sama dia. Nah, dia itu bagusnya ini dia tersegel. Jadi kan kita seperti tadi yang Bapak bilang ya, steril. Jadi orang percaya juga. Gitu. Ini juga sama? Nah, kalau yang ini pistachio, dia itu kopi susu, tapi dia pakai sirup dari pistachio. Sehingga ada kayak rasa samar-samar gitu lah pistachionya. Gitu. Tapi kalau di Kultura itu
ada menu kayak di coffee shop lain nggak sih? Kayak Vietnam Drip, 360. Oh, dia ada juga. ada V60 ada. Tapi nggak di semua resto. Jadi yang ada V60 itu dia di daerah Jalan Panjang, di Green Gardens itu. Di Wang Plaza lebih tepatnya. Itu. Niko. Itu saya dengar Kokoh nih, ada yang di Padel, terus ada yang di Jalan Panjang. Sebenarnya Kultura ini ada berapa cabang sih, Kok? Wah, kalau Kultura ini ya, dia tadinya cuman ada 2. Tadinya 2 awalnya Tadinya tuh. awalnya Di 2. tahun berapa, Kok? Di tahun 2000. Oh, ini yang Kulturanya ya? Iya, Kalau Kulturanya ini 2019. 2019. Kalau KLTR-nya ini dia udah cukup lama ya. 2016 udah ada idenya itu. Wow. Betul. Saya pernah dengar dari ceritanya cici saya juga kan. Kalau Kultura ini dia sebenarnya udah berdiri lumayan lama, tapi dia itu nggak bikin jadi restoran. Dan yang lebih lama lagi, Do Darlings. Donatnya. Dia lebih lama lagi nih. Dan cabangnya lumayan merantau jauh-jauh nih. Gitu. Dia ada yang di Bali, ada yang di Doha. Yang di Bali juga sama namanya Kultura atau beda? Oh, di Bali namanya Do Darlings. Do Darlings yang di Bali ya. Jadi dia ini kolaborasi. Aja. Kalau untuk Kulturanya sendiri ada berapa cabang total? Kalau untuk Kultura sendiri sekarang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang. Iya. Di mana aja, Kok? Ada 1 yang di Kuningan, 1 yang di Wang Plaza, 1 di Senopati, 1-nya lagi yang terakhir yang di Padel Kingdom. Yang di Padel. Iya, di Green Lake City. Di Green Lake City. Iya. Kalau itu khusus buat yang di Padelnya. Iya. Kalau yang kolaborasinya, Kok? Kalau yang kolaborasi dia Do Darlings ini kebetulan lagi ada event di Mall Kelapa Gading dan dia lagi berkolaborasi, jadi dia bakal ada sampai hampir sebulan lah Do Darlings ini. Setelah itu udah tetap hanya di Bali aja otentiknya. Otentiknya di Bali. Kalau Kultura ini didesain itu lebih ke arah mana, Kok? Boleh diceritain nggak? Desainnya lebih ke apa ya? Vibes-nya ke anak muda kah? Vibes-nya sih anak muda ya. Kalangan anak muda. Anak-anak muda Gen Z sekarang gitu ya. Itu apa maksudnya kalau misalkan ada pesan booking untuk meeting segala macam bisa juga di situ. Bisa banget. Bisa banget. Apalagi yang di orang kebanyakan book kayak gitu di Wang Plaza sih. Soalnya dia kayak ada private room dan kita bisa tutup pintunya. Oh gitu. Kalau untuk yang lain kayak di Jaksel? Yang lain di Senopati juga bisa, tapi dia ruangannya nggak terlalu gede. Dia kayak masuk ke dalam ruangan, mejanya bundar. Oh gitu. Oh, mau nanya dong. Iya. Tadi kan dibilang ini kan udah lumayan lama ya, 2019. Nah, kan kita tahu semua kan, kita pernah kena wabah di 2020. Oh. Ini terdampak nggak? Ya. Dia lumayan terdampak sih, karena kan apalagi kita harus bayar operasionalnya dari karyawan segala macem. Makanya di situ berinovasi dari kita press on brandingnya buat delivery. Jadi ya online. Jadi kita main di online-nya, apalagi yang donatnya ini kan, yang donat ini lumayan best selling karena banyak dipakai untuk ulang tahun. Itu dipakai untuk ulang tahun bisa di custom atau bagaimana? Bisa, jadi dia ada customnya kayak misalnya piramid, jadi donatnya kecil-kecil, jadi piramid, lumayan tinggi. Saya pernah juga ya. Iya. Itu kalau untuk saya ngobrolin untuk masalah croissant sama si donatnya itu ada berapa rasa sih, Kok? Boleh di-spill nggak gitu? Waduh, kalau rasa kita lumayan banyak nih. Apalagi banyak yang rilis lagi. Yang paling best. Yang paling best banget nih. Kalau buat di croissant apa donat dulu? Donat dulu kita ada di Triple Belgian Chocolate. Wah, namanya aja ribet. Iya, itu namanya ribet tuh. Namanya ribet. Nah, pasti enak sih, pasti enak. Sayangnya saya nggak bawa. Kalau saya bawa, Bapak bisa cobain. Nanti. Buka kita ke sono. Oke, boleh. Bang, puasa, Bang? Puasa, alhamdulillah masih puasa. Kering bibir nih. Nah, untuk donatnya yaitu Triple Belgian Chocolate, yang dimana dia itu toppingnya coklat dan
Kenapa saya bilang donat resto dari saya ini unik? Karena ketika digigit itu dia bukan rasa donat biasanya. Wah, gila. Iya. Gak sabar nanti buka langsung sono deh. Langsung situ Iko ya? nanti Iko ya. Boleh. Anterin ya. Kalau croissant kok? Kalau croissant kita ada banyak variasi, tapi yang paling best sellingnya dia ada di croissant yang plain sama yang almond dan ada yang cookie dough. Jadi di croissantnya di atasnya ada cookie dough yang diencerin. Niko, tadi kan ada pertanyaan dari teman-teman ya. Iya. Pada saat wabah ya kok ya. Pada saat wabah, kok bisa sih si Kultura ini masih bisa bertahan? Begitu gimana kok ceritanya kok? Paling kita menerapi yang diinin sama pemerintah juga kan ya, kayak menggunakan masker apa dan menjaga jarak. Jadi kita di situ benar-benar menjalaninya itu benar-benar struggle dan tidak segampang kayak kalau sekarang kan banyak cabang di mana-mana. Kalau di zaman itu cuma ada 2 cabang kan. Penuh perjuangan lah ya. Penuh pada banget. saat wabah itu ya. Parah. Gitu. Niko, ini pertanyaan ya filosofi brand dari Kultura ya. Kita umpamain aja nih, Kultura ini sebagai manusia. Kultura ini tipe manusia yang seperti apa sih kok? Waduh, dia lebih ke tipe manusia yang hidupnya berwarna. Berwarna ya. Berwarna. Color fun gitu. Iya, dia membawa kegirangan juga untuk orang sekitarnya, sehingga ketika kita berada di samping dia, kita tetap nyaman. Tetap nyaman. Gitu. Iya. Cocok kayak Hintek nih. Nah, Hintek juga. Sana. Hintek. Nanti abis ini kita ke situ ya. Boleh. Hintek juga begitu. Oh gitu. Sama. Gimana caranya bikin customer kita juga nyaman. Benar. Jelas juga untuk alat-alatnya begitu sama kok. Kayak begitu. Terakhir nih ya. Iya. Yang ingin Kultura kontribusikan budayanya nih. Kopi Indonesia. Nah, itu apa yang mau dikontribusikan? Yang ingin kami kontribusikan itu lebih ke kompetensinya sih. Kompetensinya? Kayak kalau di restoran kami itu setiap sebelum mulai shift selalu kami arahkan kepada baristanya itu untuk melakukan kalibrasi kepada kopi supaya rasanya tetap sama berulang-ulang kali dan mengundang orang yang sudah datang untuk ngerasain itu lagi. Oke. Jadi kita nggak berubah-berubah rasanya. Tetap konsisten ya kok. Tetap konsisten, dan dari packaging juga kita mulai menjadi trendsetter sih. Kayak ada beberapa tempat-tempat kopi sekarang menggunakan kaleng. Kalau Bapak tahu Calv gitu. Calv. Ya, dia kan menggunakan kaleng. Gitu. Kalau untuk packaging ini ya, saya lihat bagus juga sih ya. Banyak animasinya, apalagi untuk yang packaging yang siapa? Croissant ya. Ini croissant. Croissant ya. Sorry kok. Iya. Kita lihat yang croissant ya. Ini teman-teman bisa dilihat ini untuk packagingnya khusus untuk yang croissant. Ini juga bisa dibuat donat atau ini khusus buat croissant? Khusus untuk croissant. Oh, yang kayak gini croissant. Cakep juga ya. Terus sama si apa namanya? Untuk animasi di ininya nih. Coffee-nya ya. Ini khusus buat take away ya kayak begini ya. Dine in bisa. Tapi dine in kita dapat gelas sama es gitu. Tapi ini kalau sedikit saya lihat ini yang di mana namanya? Yang Papa Bear. Packagingnya kayak segmentasinya lebih ke ini ya, teenager ya. Iya, lebih ke kalangan muda, makanya saya bilang Gen Z. Halo, nama saya Russell dari Kultura. Terima kasih udah ngundang saya ke Ketchup. Next, jangan lupa ya kalian nonton video selanjut dari Catch Up ini. Bye-bye.